Yes, yes, yes. Ya. Dahsyat. Dahsyat aja CPTO ini. Yes, yes, yes. Set quiz. You're better tomorrow. For set quiz. Get one more. Get one more. Siapakah pemimpin? Saya. Kita semua. Mari kita tos secara virtual ya. Oke, senang sekali hari ini ya kita jumpa lagi di acara general meeting kita Sabtu ini ya 23 Januari 2021. Oke, jadi terima kasih Anda semua sudah hadir on time untuk upgrade knowledge Anda, upgrade skill Anda ya. Yang pastinya tidak akan mengecewakan. Dan sebelumnya saya ingin mengajak Anda melihat-lihat dulu secara virtual bagaimana perjalanan kita nantinya tahun depan ya, karena trip kita untuk silver member adalah Osaka, Kyoto. Dan mari kita lihat jalan-jalan ke Asia, cek. Silakan. Sebentar. Kalian yang play apa aku yang play? Maklin yang play, aku stop share. Oke. Bersiaplah ya. Perjalanan kita kali ini luar biasa. Bentar ya. Oke. Bentar ya, lagi aku buka.
Oke, thank you Cilina untuk sharingkan videonya ya. Sama Holland. Oke, nah itu sekilas video klip perjalanan kita tahun depan ya. Jadi ketika Anda mencapai trip, apalagi yang long trip ya ke Zurich, Interlaken, gitu ke Frankfurt, itu wajib 900 juta karena Sequis ingin Anda punya banyak uang untuk shopping di sana. Karena kalau udah sampai di sana, nggak mungkin nggak shopping ya, wajib shopping. Oke, saya share screen dulu. Wah. Nah, oke. Mari kita mulai journal meeting kita pada siang hari ini. Ya. Nah, di sini Holland ada satu tes untuk sahabat Mercy semua. Silakan lihat di layar masing-masing. Ketakutan apa yang ada di alam bawah sadarmu? What do you see here? Chat di kolom chat ya. Nanti kita akan lihat hasilnya bagaimana. Apakah Anda melihat langit ataukah laut? Nah, ayo cek. Atau ada gunung es? Atau ada apa di sini? Kota di bawah laut. Nah, ini siapa nih? Oke, gunung es ya. Kalau Dr. Suwanto gunung es, CNT laut. Bongkahan es di laut, oke. Menara Kembar Petronas. Memang betul ya si Erwin Salim ini. Tidak takut sama sekali, kata kuil yang aman. Oke, ada yang lihat jembatan. Terus, ayo, siapa lagi? Silakan cek di kolom chat ya. Nah, dilihat. Jadi kita bisa tahu karena tes psikologi ya. Apa yang kamu lihat di sini? Oke, kata Kristina dia lihat kota. Oke. Jadi nanti kita cari jawabannya di akhir acara ini ya. So, stay tune. Oke, saya next. Nah, silakan di-unmute mikrofon Anda. Jadi kita bisa sama-sama membacakan visi misi dari agensi kita. Visi, menjadi agensi pilihan dengan manajemen terbaik. Misi, mencetak tenaga pemasaran profesional dengan pelayanan terbaik. Oke. Nah, di sini kata Mercy itu memiliki makna yang mendalam ya, dan tentunya ini dipilih oleh founder Mars Mercy Agency yaitu Pak Hui Bing. Dan di sini adalah M yaitu militan yang memiliki makna seorang agen Mercy itu harus agresif, maju terus, pantang menyerah. Kemudian E itu energik, penuh semangat, stamina kuat, dan dinamika luwes. R itu rapid, lincah, cepat, tangkas, dan tidak pernah menunda tentunya ya apapun itu. Terutama dalam hal pekerjaan dan membantu nasabah kita. Dan kemudian yang C itu adalah careful, kemudian careful, yaitu hati-hati, telaten, dan juga penuh perhatian. Yang terakhir adalah Y, yaitu yen, minat tinggi, kemauan keras, dan memiliki ambisi yang besar. Jadi, Anda yang hari ini hadir di journal meeting pada sore hari ini, pastinya adalah agent Mercy yang militan, energik, rapid, careful, dan juga pastinya yen. Setuju? Setuju ya teman-teman ya? Nah, selain itu di sini kita juga memiliki tujuan ya. Dan di sini Mercy bertujuan untuk yang pertama adalah moral milioner, yaitu mendidik agent dan leader menjadi hartawan yang bermoralitas tinggi. Kemudian excellent expert, yaitu membimbing agen dan leader menjadi pakar asuransi yang unggul dan berkualitas tinggi. Kemudian rich reader, menjadikan agen dan leader sebagai tenaga pemasaran yang kaya pengetahuan, pengalaman, dan juga berwawasan luas. Yang C yaitu adalah competent communicator, menciptakan agen dan leader yang bijaksana dalam berkomunikasi dan terampil dalam membina relasi. Dan yang terakhir adalah youngster, yaitu menuntun agen dan leader sehingga tetap memiliki semangat anak muda yang lincah dan tangkas dalam mengarungi kehidupan. Luar biasa ya maknanya ya. Dan ini semua adalah ada di dalam setiap agent Mercy. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam kontes Januari. Jadi ini periode Januari 2021. Nah, ini khusus agen yang baru join nih ya.
untuk produksi minimal 1 polis per bulan selama 3 bulan berturut-turut, yaitu Januari, Februari, Maret 2021 dengan total omset atau FYAP sebesar 20 juta. Oke, dan akan mendapatkan 1 buah power bank. Ya. Dan kemudian kontes ini khusus agent, produksi minimal 1 polis Q. Jadi polis Q itu adalah ketentuannya FYAP-nya itu atau first year annual premium-nya itu 7,5 juta per polis atau FYIP first year initial premium sebesar 3 juta per polis. Itu namanya polis Q. Jadi ketentuan ini Anda ikuti saja, Anda bisa sapu habis semua kontes yang ada, ya. Jadi untuk Mars Mercy 25 orang pertama berhadiah sendok set. Dan itu sudah ludes dalam sekejap, ya, karena kita itu militan. Siapa cepat dia dapat. Nah, kemudian Anda juga berhak memenangkan lucky draw, ya. Cukup produksi minimal 1 polis, ya, dan harus issued di bulan Januari 2021, maka Anda akan mendapatkan 1 kupon undian lucky draw dan ini berhadiah berlaku kelipatan. Hadiahnya Anda bisa lihat luar biasa sekali, ya. Dan ini kita masuk ke dalam kontes internal kita, di mana kontes ini dari Mars Mercy Agency, ya, dari Pak Wibing tentunya. Ini periode Januari sampai Maret 2021. Hadiahnya lipat di sini tentu saja ada ketentuannya, SNK, ya, syarat dan ketentuan. Yang pertama itu perekrut minimal menghasilkan polis Q, ya. Anda sudah tahu ya polis Q, kalau belum tahu silakan japri atau tanya kepada leader Anda. Leader Anda dengan senang hati akan membantu Anda menjawab dan menjelaskan apa sih polis Q itu. Jadi patokannya Anda menghasilkan polis Q, ya. Kemudian poin kedua, total new hire direct, ya. Minimal 4 sampai 31 Maret 2021. Dan tentunya total produksi seluruh new hire itu minimal omsetnya adalah 150 juta. Dan hadiahnya sepeda lipat, luar biasa banget ya. Dan ini ada amazing recruiting contest. Saya yakin sahabat Mercy di sini semua sudah menyiapkan yang namanya alat tulis dan juga buku ya untuk mencatat semua kontes-kontes dan juga pesan-pesan yang penting disampaikan pada sore hari ini di general meeting ya. Karena ini banyak banget nih kontesnya sampai puluhan gitu ya. Ini ketentuannya untuk amazing recruiting contest. Yang pertama adalah perekrut menghasilkan 1 polis. Kemudian new hire juga menghasilkan 1 polis dengan ketentuan polis Q. Masa pembayaran preminya itu 3 tahun ke atas. Hadiahnya apa? 1 set tempat makanan Kalista dan warna hadiah tergantung pada persediaan. Kemudian ini ada rookie contest ya. Periode Januari ini ketentuannya cukup menghasilkan FYIP 3 juta atau FYP 7,5 juta. Polis Q juga. Tuh kan apa saya bilang harus polis Q. Jadi Anda bisa sapu bersih semua hadiah kontes. Dan yang kedua syaratnya adalah lulus conversion. Oke, hadiahnya apa? Stereo headphone JBL. Mirip-mirip punya kek gua nih gitu. Dan ini ada kontes top polis. Ini bagi agent ya. Hadiahnya apa? Sebuah koper yang luar biasa. Hoyong ini ya, sangat berguna intinya. Ketentuannya polis Q dengan semua produk deh minimal masa pembayaran premi. MPP itu masa pembayaran premi ya teman-teman. 3 tahun dengan ketentuan polis Q. Pemenang itu minimal 8 polis. Minimal 8 polis. Nah jika jumlah polisnya sama, pemenang itu kita lihat adalah omset yang paling besar. Nah, ini adalah top polis. Kemudian ada kontes yang namanya kontes top FYAP, omset yang paling gede nih di bulan Januari ya. Ketentuannya juga sama, yaitu berlaku semua produk ya. Minimal masa pembayaran preminya itu 3 tahun dan juga tentunya polis Q. Pemenang minimal menghasilkan 2 polis dengan total jumlah omsetnya itu 50 juta. FYAP, premi yang disetahunkan itu 50 juta. Nah, jika jumlah omsetnya itu sama, pemenang itu kita lihat dari jumlah polis yang lebih banyak ya, berarti lebih dari 2. Oke, dan ini berlaku untuk para leader Mercy Partnership Award. Ini periode Januari hingga Desember 2021. Ketentuannya ini tentu saja untuk para leader berlaku untuk associate business partner atau business partner secara direct team. Kemudian
Minimal FYAP-nya itu atau omsetnya itu 75 juta per bulan dan minimal menghasilkan 6 active agent per bulan. Hadiahnya apa? Yang pertama adalah Certificate of Achievement. Tentunya Anda diberikan sebuah sertifikat atas pencapaian Anda. Kemudian Appreciation Dinner Night for every quarter winner. Ada makan malam penghargaan per kuartal untuk para pemenang ya. Dan ketiga, uang cash sebesar 5 juta rupiah. Cash for 5 million rupiah for 4 consecutive quarter winner. If you don't know what's the meaning of consecutive, itu artinya berturut-turut. Jadi Anda harus menjadi pemenang setiap kuartal berturut-turut, ya. Jelas ya sampai sini ya sahabat Mercy ya. Untuk yang para leader itu bakalan dapat uang 5 juta rupiah di luar komisi Anda tentunya dan OR. Luar biasa banget. Bagaimana? Bagaimana? Kasih komentar dulu dong kontes ini. Luar biasa ya. Sekarang mungkin saya nggak mau. Luar biasa ya. Dahsyat. Kalau luar biasa, dahsyat, udah biasa saya rasa ya. Jadi Anda harus komen, wah mudah banget. Seperti itu. Saya yakin kontes ini dibuat oleh Ko Hui Bing. Tujuannya baik untuk kita sebagai leader. I believe it. Oke, kita move. Next. Nah, di sini juga ada crediting point dari perusahaan kita ya untuk produksi Januari 2021. Ada 4 produk di sini. Yang pertama adalah unit link dengan rider IMCB ya, yaitu asuransi kesehatan Black Card terbaik kita. Crediting point-nya berapa? 130% ya. Dan ini berlaku untuk yang plan 0, plan 1, plan 2, plan 3. Dan masa pembayaran preminya itu minimal 10 tahun. Kemudian produk yang kedua adalah Sequis Super Protector Insurance dengan crediting point sebesar 120% dengan minimal omsetnya itu per polisnya itu 9 juta. Ya. Kemudian Sequis EduPlan Insurance ini adalah untuk dana pendidikan anak-anak. 120% juga creditingnya. Kemudian minimum omsetnya itu 9 juta. Yang terakhir adalah Millennium Gold Plus Rupiah. Ini crediting point-nya 100%. Oke. Dan crediting point ini diperhitungkan untuk privilege member dan juga icon pada tahun 2022. Luar biasa ya. Nah, kalau Anda menjual produk ini, selamat Anda mendapatkan crediting sesuai ketentuan dari perusahaan. Dan ini akan repricing, guys. Seriously, Anda harus segera jual Q Smart Life banyak-banyak ya. Karena kenapa? Pertama, ini bagi leader nih ada bagi leader, bagi perekrut ya, agen yang merekrut ada yang namanya NARB atau New Agent Recruiting Bonus sebesar 20%. Kemudian yang kedua adalah quarterly bonus sampai 35%. Ya, biasanya Q Smart itu nggak ada tuh yang namanya QB-QB-an. Tapi ini dapat QB. Sampai 35%. Bayangkan pundi-pundi rekening Anda tuh makin gemuk sebelum kongsi Fat Choi. Oke. Nah, sekarang kita akan menghadirkan gitu ya. Satu testimonial yaitu Ko Rudianto, di mana Ko Rudianto ini sudah join di Sequis itu dari tahun 2009. Jadi perjalanan karir Ko Rudi ini cukup lama, sudah 10 tahun, 11 tahun ya. 11 tahun, jalan 12 lah gitu. Ini luar biasa banget pencapaiannya. Oke, dan tahun lalu Ko Rudianto ini dapat silver member sebagai leader, as leader, dan juga platinum member sebagai seorang agent. Luar biasa banget. Mari langsung kita sambut Ko Rudianto. Mana orangnya ini? Halo Ko. Oh, di-unmute dulu. Nggak nampak ya? Ada nggak orangnya? Videonya malah nggak ada, tapi suaranya udah ada. Videonya nggak ada. Oke, sip. Oke, udah nampak kok. Nampak ya? Wah, Oke. luar biasa. Hari ini ganteng seperti biasa tentunya ya. Thank you Roland. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat atas pencapaian silver member Ko Rudi ya sebagai leader dan juga platinum member sebagai agent. Luar biasa banget. Anda tahu angka seorang platinum 900 juta cuy. Anda bayangkan komisinya ya. Luar biasa sekali. Nah, Ko, kita pengen mendengar sharing dari Koko
terutama mengenai pencapaian yang tahun lalu nih, luar biasa banget ya 2020 ya. Jadi apa yang memotivasi Ko Rudi sehingga bisa meraih pencapaian tersebut, Ko? Oke, thank you Olan atas tiapnya ya. Nah, sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih dulu kepada founder Mercy kita, yaitu leader saya langsung Pak Wibing, yang tidak putus-putusnya menyemangati dan menaruh kepercayaannya pada saya ya. Ya selalu katakan, ayo kamu bisa, kamu pasti bisa ya. Jadi kadang kita bisa, jadi jangan heran kalau agent baru bisa down ya, agent lama atau leader-leader aja bisa down ya kadang ya. Kadang saat kita down, tiba-tiba leader kita cari kita. Ngomong sana sini ngolor ngidul 1 jam, bangkit lagi semangat kita, ya udah kita lanjut lagi kerja ya. Jadi saya itu kadang panas di depan, kadang di ujungnya loyo, kadang loyo di depan, di belakangnya baru semangat lagi ya. Jadi mungkin leader saya Pak Wibing udah tahu itu kan, ini si Rudianto mesti ditendang-tendang, disepak-sepak, digebuk-gebuk dulu gitu ya. Nah, motivasi saya setiap tahun itu sama ya. Saya membaginya jadi 3 ya, tiga apa ya. Saya selalu kalau udah keluar tuh ini capaiannya mau trip mana gitu. Misalnya sekarang ini trip ke Osaka Jepang 300 juta privilege ya, silvernya. Terus ke yang platinumnya 900 juta. Nah, dari awal itu saya udah setting sebagai sebagai leader, dari sebagai agent saya udah setting duluan ya. Yang shotnya itu adalah privilege member silver ya, sebagai silver ya 300 juta ya saat ini ya. Saya udah setting, berarti yang jangka pendeknya 300 juta. Nah, yang jangka menengahnya itu saya tetap harus settingnya ke MDRT ya, MDRT. MDRT dulu itu hampir 600 juta, sekarang tinggal 400-an juta sekian ya. Jadi itu yang kedua ya, target kedua. Yang ketiganya sebagai agennya saya selalu setting targetnya itu platinum. Nah, sebenarnya kalau tahun lalu itu capainya mau dibilang sukses banget juga belum, karena Pak Wibing sebenarnya di awal tahun tuh udah dengar ya, mungkin saksinya Holland, VT atau apa, Pak Wibing mintanya double platinum, tapi cuma silver dan platinum ya, jadi nggak kecapaian double-nya ya, cuma silver platinum ya, tapi di suku masa pandemi banyak yang ngeluh, banyak yang down, banyak yang apa, tapi kita masih bertumbuh ya, jadi puji syukur dan puji Tuhan juga kita tahun ini tahun 2020 saya masih bisa survive ya, walaupun naik turunnya, tapi di ujungnya itu full month ya, artinya bulan penuh Desembernya itu kejarnya itu kalau bisa, Pak Wibing bilang kalau bisa tiap bulan begitu. Ya memang betul, harus tiap bulan bulan itu gitu. artinya 1 bulan terakhir itu saya target saya kurang 300 juta. Sebenarnya 300 juta saya maksudnya kejarnya target sendiri ya, saya boleh 300 juta untuk tim ya, tapi dapatnya 285 juta sebagai leadernya ya. Sebagai pribadinya saya capainya 250-an. Jadi Pak Wibing minta kalau bisa tiap bulan segitu. Wow. Wow. Itu kan di akhir. Jadi di akhir itu udah tanggung, udah kepalang tanggung. Mundur udah nggak bisa, maju masih banyak. Jadi harus habis-habisan. Jadi 1 bulan itu bantai habis-habisan. Jadi settingnya itu adalah yang pendek privilege motivasinya ya. Harus tetap silver. Yang kedua MDRT, yang menengahnya kalau udah capai silver kejar MDRT, kalau udah lewat MDRT mau nggak mau harus kejar yang platinum. Gitu, ya. Oke, luar biasa banget ya. Karena memang setiap pencapaian kita ya itu pastinya ada namanya perjuangan, kerja keras, air mata tentunya ya, dan juga doa. Dan Ko Rudi ini sering ke luar kota untuk cari prospeknya dong tentunya ya kan Ko? Iya. Tentunya tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau di luar kota itu sebenarnya begini, selama mereka mau menerima kita berangkat ke sana. Tapi kalau orang misalnya, nggak usah datang lah, nggak usah apa, kita nggak bisa masakan, jadi kita hanya by call ya, by WhatsApp, by telepon gitu ya. Jadi selama orang juga masing-masing menjaga ya, jangan sampai kita bawa virus ke sana kan,
pernah saya ini nggak boleh sakit hati ya, bener ya. Saya pernah gini. Nasabah saya nggak mau ketemu saya. Saya nggak mau ketemu orang Medan. Orang Medan bawa virus datang ke sini. Jadi ya mau tak mau kita harus menghargai mereka, karena mereka nggak mau ketemu. Bukan ketemu saya aja dia nggak mau, ketemu semua orang. Malah dia sampai nggak jaga tokonya ya. Dia beronok di belakang suruh. Jadi monitoringnya cuma by CCTV. Jadi harus kita maklumin juga gitu loh. Iya memang benar. Tapi luar biasa sekali ya, Ko Rudi berhasil capai platinum. Nah, Ko, apakah ada tips khusus bagi sahabat Mercy yang hadir pada hari ini untuk meraih target tahun ini, Ko? Tipsnya ya seperti tadi ya, kita mesti membagi target kita ya, mau yang short, long ya gitu. Jadi kita bagi 3 ya dalam 12 bulan tuh ya. Tapi bagaimanapun saya tetap ya, bukan karena saya sudah lama atau apa ya, saya ingin kasih tahu, saya 12 tahun ya, berarti 12 tahun di Sekus itu, walaupun ukurannya lama, tapi saya benar-benar aktifnya itu di 2014, oke, 2015, 16 saya down, nggak begitu naik, karena ya masih nyaman dengan pekerjaan saya ya, masih nyaman, nggak begitu push ya. 2017 mulai saya melihat perusahaan sudah mulai agak omset saya sudah turun ya. 18 saya sudah pensiun dini. Jadi usia 38 itu sudah pensiun. Itu satu hal yang buat saya sangat down. Di 2018 sudah pensiun dini ya. Mau kerja lagi sudah nggak cocok, istilahnya nggak mungkin bisa dapat income yang sama dengan perusahaan lama. Jadi 2018 itu harus mati-matian. Harus mati-matian. 2019 mulai saya udah ini di Sekus deh. Jadi 2017 sampai 2020 saya targetnya kan MDRT. Jadi tetap tiap tahun MDRT. Kenapa MDRT? Ini bukan masalah prestisnya saya kira, karena saya merasa sebagai MDRT sampai sekarang saya belum merasa prestis ya, karena belum ada yang gregetannya dari penghargaannya ya. Tapi kenapa saya mesti setting goalnya di MDRT? Karena di MDRT itu kita harus sadar ya, realize ya, income Anda pasti setahun itu 300 juta pasti. Yes. Kalau Anda capai MDRT. Jadi Anda kalau dibagi 12, maka income Anda sebulan itu 25 juta, itu masih worth it dengan penghasilan saya yang sebelumnya. Nah, begitu. Jadi settingnya tetap harus MDRT. Wow, luar biasa ya tips dari Ko Rudi ya. Jadi nggak usah berkecil hati. Jadi intinya, sebenarnya Olan, intinya tambahan satu lagi, mungkin yang di tahun lalu dan tahun sekarang masih sama, pandemi. Jadi jangan kita istilahnya begini, selalu menanamkan ke diri kita, aduh nggak ada yang mau beli lah, ini pandemi nggak ada uang lah, aduh yang begini-beginilah. Sebenarnya di balik krisis, saya selalu Pak Wibing selalu bilang, di balik hanji ya, berarti huruf Mandarin kita ya, krisis itu selalu ada kesempatan, ada peluang. Ada peluang. Nah, jadi manfaatkan benar-benar celah yang bisa kita jadikan kesempatan itu. Jadi jangan ikut-ikutan down, walaupun saya nggak bilang saya nggak down ya, saya pasti ada downnya, saya pasti ada turunnya, nggak mungkin selalu naik, nggak mungkin selalu datar. Tapi setidaknya setting goal dari awal itu, dari Januari, seperti yang Pak Wibing bilang, dan saya lakukan ya, setting goal dari awal itu, walaupun saya nggak capai di bulan ini, saya tambahkan di bulan berikutnya. Nggak capai bulan berikutnya, tambahkan. Pak Ibi bilang nggak pernah disepak lah. Itu hanya sebuah ungkapan. Perumpamaan gini. Karena saya selalu ingat waktu ada video itu ya, video tentang motivasi, waktu ikut James Q ada, ingat apa? Ini udah tinggal sedikit nih, ini harus disepak ini biar gol ini. Kalau nggak gol, berkutat di tengah-tengah aja, begitu maksudnya ya, bukan disepak bener-bener pakai kaki, bukan ya. Itu hanya gimmick. Oke. Jadi itu aja. Jadi kita mesti lihat selalu ada peluang dalam kesempitan ya, stay fokus, stay positif, jangan ada negatif yang menghambat, itu aja Holland. Oke, luar biasa. Jadi bisa saya ramalkan memang Ko Rudi ini
Ya, saya bukan peramal guys, saya cuma bilang aja, bisa saya ramalkan. Gak usah berkecil hati kalau di usia 38 tahun tuh pensiun dini, tapi ternyata Ko Rudi itu suksesnya jadi owner bisnis ya, jadi pemilik bisnis di Sekwis dong tentunya, luar biasa. Congrats ya untuk Ko Rudi ya. Aduh. Nah, Ko, yang terakhir nih sebelum kita akhiri ya. Berilah pesan untuk sahabat Mercy, untuk agen yang baru gabung maupun agen lama serta rekan sesama leader yang ada di sini. Silakan, Ko. Kalau untuk leader-leader lainnya mungkin setara saya masih belum berhak ya untuk apa ya. Cuma kalau kita sharing, kalau untuk apa ya mungkin boleh. Tapi kalau untuk pesan untuk new agent yang baru bergabung, saya ingin katakan begini. Ikuti apa yang disarankan oleh leader-leader Anda. Karena leader-leader Anda ini mereka sudah melewati berbagai hal yang akan Anda hadapi di saat ini. Jadi mereka sudah tahu, jadi sudah ada penangkalnya. Tinggal Anda ikuti saja. Kalau ketemu tembok ini belok ke jalan lainnya, jangan ditabrak terus, temboknya nggak akan runtuh. Malah kepala kita yang kejedot nantinya kalau ditabrak terus ya. Jadi kita harus cari cara lain, cari leadernya, mungkin leadernya bisa kasih tahu, oh harus begini begitu ya. Jangan malu, jangan minder atau marah pada diri sendiri, ataupun marah dengan leader Anda yang selalu mengejar Anda ya, gitu ya. Oke. Jadi itu pesan dari Ko Rudi ya. Dan juga Ko Rudi punya quote yang sangat luar biasa, just do it and be yourself. Itu luar biasa banget ya, just do it. Nah, karena satu lagi, kalau misalnya down, Anda harus cepat-cepat recharge diri Anda dengan video-video motivasi, ataupun Anda ingat kembali dengan Law of Attraction. Anda boleh download di aplikasi handphone Anda, Law of Attraction. Tiap malam atau tiap pagi bangun tidur Anda boleh attract sendiri ya gitu ya, attract ya. Nah, terus satu lagi yang pasti setelah rechargeable diri Anda, sesuaikan dengan tagline Sekwis tahun ini, 3R. 3R. Ya, bukan Rudianto ya, tapi riset ada riset target Anda, rebuild bisnis Anda, satu lagi reignite, jadi nyalakan semangat Anda untuk mencapai tujuan Anda. Itu aja Holland ya. Oke, thank you ya Ko Rudi ya. Applause untuk Ko Rudi. Thank you Ko Rudi. Thank you. Ya, semoga testimoni dari Ko Rudianto menginspirasi kita semua ya yang ada di sini ya, para sahabat Mercy. Setuju? Semoga menginspirasi dan Anda harus take action right now. Oke. Nah, next kita move ke satu sesi yang sangat luar biasa. Tentu saja trainernya juga sangat luar biasa ya. Panutan kita semua pada hari ini yaitu Edwin Salim, seorang bisnis partner di Mars Mercy Agency dengan latar belakang seorang karyawan kantor. Jadi di sini di Sekwis banyak sekali latar belakang ya. Siapapun bisa join di bisnis ini dan pastinya bisa berhasil dong karena sudah ada contoh-contohnya dan kita hanya tinggal menduplikasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita sambut ini Koko kita Take Edwin Salim. Silakan Ko. Halo, selamat pagi. Ya, sapa dulu sahabat Mercy yang ada di sini Ko. Suara saya jelas ya? Jelas sekali, jelas mantap. Oke, pertama-tama saya ucapkan sekali lagi ya selamat tahun baru 2021 ya. 2020 sudah lewat, jadi sudah menjadi sejarah. Mari kita ngukir sejarah baru ya, perjalanan baru di 2021. Oke, saya izin share screen ya. Oke, slide saya keluar. Oke, sudah. Tinggal perbesar aja, Ko. Oh, terlalu kecil ya? Coba. Tapi ini ketutup pula tulisannya. Ko, balikin aja kayak tadi. 75. Ya. Oke. Ini ya. Ya. Oke, jelas ya. Ya. Jelas. Oke, thank you ya. Thank you kepada Koko Rudianto ya. Dia telah membuka sesi kali ini dengan luar biasa. Dia mengingatkan kita kepada 3R ya. 3R seperti yang dibicarakan oleh CEO kita ya, Pak Tatang. Bahwasanya kita harus reset target kita. Terus kita harus rebuild. Terus kita harus reignite ya, menyalakan
api kita ya. Ya, jadi bagaimana kita melakukan 3R ini? Jadi saya hari ini tidak mau ngomong tentang produk, mungkin nanti akan di-sharingkan oleh Cici Kristiana ya tentang produk sedikit ya, tentang selling skill. Jadi saya cuma mau mengingatkan bagaimana kita mengaktifkan kembali 3R itu. Jadi untuk mengaktifkan 3R itu kita harus memiliki new mindset ya, pikiran yang baru. Ya, seperti contoh di gambar ini ada 3 orang pria sama 1 orang wanita, ya betul ya. Nah, 3 orang pria ini dia tidak mempunyai pikiran yang baru, dia masih memikirkan pikiran yang lama. Otomatis hasilnya ya sama seperti bayangan dia ya, sama seperti bayangan dia ya, hanya hasil-hasil yang lama dan tidak akan berkembang. Nah, sedangkan si wanita ini, Anda bisa lihat sendiri di belakang itu ada satu bayangan yang sangat besar karena dia memiliki pikiran yang baru ya. Jadi dia memiliki pikiran yang baru, otomatis hasilnya pasti akan baru ya. Itu pembukaannya ya. Oke. Saya mau mencoba membuka nih satu ya. Ya artinya adalah mindset. Ya, mindset itu dalam arti bahasa Indonesia itu adalah pola pikir ya. Kebiasaan cara berpikir, kepercayaan di dalam pikiran kita. Nah, tapi saya mau analogikannya seperti ini ya, teman-teman. Seperti kita sering masuk ke dalam acara motivasi ya, acara motivasi. Seorang motivator memberikan motivasi kepada kita. Tapi kalau kita memiliki mindset bahwasanya motivator itu, pembicara itu semuanya ngomong berdasarkan teori saja. Tapi prakteknya di dalam lapangan itu berbeda dengan apa yang diomongkan dia ya. Kita memiliki mindset seperti itu, otomatis jadi kita tidak memiliki kepercayaan ya, kepercayaan orientasinya pada hasil. Jadi otomatis kalau kita tidak memiliki kepercayaan kepada pembicara tersebut, otomatis kalau kita keluar dari motivasi seminar tersebut, otomatis apa yang dimasukkan ke dalam motivator itu keluar pada saat kita keluar dari seminar itu. Jadi otomatis mindset kita jadi ambuladur ya. Itu satu. Terus analog 2 itu misalnya kita sakit, kita ke dokter ya teman-teman ya. Kita sakit, kita ke dokter, terus dokter menanyakan kita penyakit kita apa ya, gejala kita apa. Barusan dokter itu akan memberikan suatu resep ya, suatu resep obat ya. Nah, bila mana kita tidak percaya kepada mindset kita tertutup ya, kita tidak percaya pada dokter tersebut, otomatis penyakit itu pasti lama baru bisa sembuh. Tapi kalau kita percaya terhadap dokter itu, kita mengikuti instruksinya, otomatis penyakit tersebut akan cepat sembuh ya. Itu tergantung dari mindset kita ya, pikiran kita. Ya, seperti sekarang kebanyakan saya lihat gara-gara virus corona ini semuanya bertebaran menjual vitamin ya, menjual vitamin suplemen. Nah, kalau kita tidak mempunyai mindset bahwasanya vitamin itu, suplemen itu bisa untuk meningkatkan imun tubuh kita, ya otomatis suplemen itu akan terlihat biasa-biasa saja. Ya, betul ya teman-teman ya. Oke. Lalu saya mau mencoba atensi teman-teman yang ada di Zoom ini ya, apakah masih pikirannya masih di Zoom ini atau orangnya sudah di mana-mana ya. Saya mau tanya, salah satu kunci kesuksesan berasal dari mindset. Apakah Anda percaya? Ya, jika teman-teman percaya, coba tulis di kolom chat percaya gitu ya. Saya mau melihat atensi dari teman-teman, apakah ini ada berapa orang nih? Ada 33 orang, apakah Percaya masih dong. ada orangnya atau tidak ya? Gimana Holland? Pasti percaya dong, Ko. Ya, oke, thank you ya. Rudianto percaya, Kristiana percaya, Joli Mulia, Indra Kesuma, Erwin semua percaya ya. Tidak ada yang tidak percaya ya. Oke, thank you teman-teman ya. Oke, jadi mindset itu ada dua ya teman-teman ya. Mindset itu ada dua. Jadi ada yang fixed mindset sama ada yang growth mindset. Nah, kenapa CEO kita, CIO kita selalu membilang adalah kita harus memiliki growth mindset. Ya, saya mau katakan ini adalah fixed mindset itu sifatnya tetap ya, kecerdasan yang bersifat tetap.
Anda tidak dapat mengubahnya lagi. Contoh fixed mindset ini seperti gini. Jika seorang karyawan bergerak dalam bidang accounting atau staff admin, ya otomatis pekerjaan dia hanya menyusun neraca, laba rugi. Jadi sifatnya itu udah tetap, ya. Jadi itu bertumpu pada kemampuan dia, ya. Kemampuan dia berhasil menyusun laporan neraca, laba rugi suatu perusahaan. Jadi itu 65% kemampuan dia. Jadi usaha dia ya sedikit, hanya 35%. Dan itu tidak bisa diubah-ubah lagi. Jadi otomatis itu sudah baku, ya. Jadi misalnya matematika 1 tambah 1 ya hasilnya 2. Itu sudah fixed mindset. Ya, tidak bisa diubah lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan grow mindset? Ya, grow mindset itu kecerdasan yang bertumbuh seiring dengan usaha yang dilakukan, teman-teman. Jadi people are made, not born. Jadi grow mindset ini tidak dilahirkan, tapi grow mindset ini diciptakan. Jadi kenapa ada ada kembaran Kokorudi, ya, kembaran Kokorudi, Jack Ma, ya, itu grow mindset-nya luar biasa, ide-idenya luar biasa, tapi yang melakukannya itu adalah orang-orang yang di sekitar dia. Dia meng-hire orang-orang yang mempunyai fixed mindset, ya, seperti orang-orang IT. Orang-orang IT itu semuanya udah fixed mindset, ya. Jadi dia memiliki ide, terus dia menyuruh orang-orang yang memiliki fixed mindset untuk menciptakan sesuatu yang dia mau. Jadi ide itu cemerlang, ya, seperti apa? Seperti Bill Gates, ya. Bill Gates, kita tahu Bill Gates siapa, ya. Ide-ide si Bill Gates ini yang brilian, tapi yang menjalankan itu adalah orang-orang di belakang Bill Gates. Ya, orang-orang yang di belakang Bill Gates. Nah, itu namanya adalah grow mindset. Oke. Ini nampak di layar terlalu kecil, ya. Saya perbesar sebentar, ya. Nah, fixed mindset ini kecerdasan statis. Nampak, teman-teman? Boleh? Nampak kok, tapi terpotong bawahnya. Ya, nggak apa-apa. Saya nanti... Oke, nampak ya? Okay. Ya, nampak. Nah, kita ada fixed mindset, sama ada grow mindset, ya. Di fixed mindset itu di kiri, grow mindset itu di kanan, ya. Fixed mindset itu bisa saya katakan itu adalah kita ingin terlihat cerdas, ya, seperti yang accounting, ya, kita ingin terlihat cerdas di bidang accounting, ya. Jadi ibaratnya dia sudah pintar, ya, tidak mau belajar lagi. Nah, tapi kalau grow mindset ini dia mengarah ke keinginan untuk belajar, ya. Ibaratnya orang yang memiliki grow mindset ini orang yang selalu mengosongkan pikiran dia, ya, selalu mengosongkan pikiran dia untuk mengisi hal-hal baru di dalam pikiran dia, ya. Jadi orang-orang yang dengan fixed mindset ini, jika dia menghadapi tantangan, dia selalu menghindari tantangan. Ya, misalnya agen, ya, agen tantangan, misalnya agen yang baru join, kita kasih tantangan adalah untuk mencapai server, ya, privilege server dengan omset 300 juta, ya, seperti yang tadi divideokan oleh Cici Holland, ya, 300 juta. Nah, kalau orang yang dengan fixed mindset, dia pasti berpikir, waduh, 300 juta itu sangat besar itu. Mana bisa saya mencapai tersebut? Ya, dia otomatis itu orang-orang yang dengan fixed mindset. Tapi kalau orang-orang yang dengan grow mindset itu, dia menyukai tantangan. Oh, 300 juta, ya. Oke, saya akan men-challenge tantangan tersebut. Nah, itu grow mindset. Terus kalau fixed mindset menghadapi rintangan, dia akan mudah menyerah. Ya, seperti apa? Seperti hal-hal yang paling ditakutkan oleh agen-agen baru itu adalah apabila kalau terjadi nasabahnya klaim. Ya, apalagi kalau klaimnya tiba-tiba kena reject oleh Admedica. Otomatis agen-agen baru itu kalau dengan fixed mindset mati. Nggak bisa klaim ini, gimana nih? Nah, tapi kalau agen-agen dengan grow mindset, dia akan bertahan dalam menghadapi rintangan tersebut. Jadi otomatis dia akan mencari cara
ya diskusi sama leader, ini kenapa bisa kena reject? Ataukah kita pakai rembes kembali atau gimana? Ya, jadi agen yang dengan fixed mindset dia akan mudah menyerah. Terus kalau untuk usaha, nah ini agen-agen dengan yang fixed mindset, mereka melihat usaha itu sebagai kesia-siaan aja, sia-sia aja. Misalnya, leader menyuruh untuk melakukan, agent itu melakukan 20 points a day, ya, untuk mencatat apa-apa saja yang telah mereka prospek, nasabah-nasabah yang sudah diprospek tapi belum di follow up untuk dicatat ini. Tapi kalau agen-agen dengan fixed mindset, mereka akan melihat, untuk apa saya melakukan 20 point a day, bikin capek aja, tidak ada hasil, percuma. Bagusan aku langsung ketemu orang, ya, ngobrol-ngobrol. Nah, tapi kalau agen-agen dengan grow mindset, mereka melihat usaha tersebut adalah jalan menuju dia menjadi hebat. Ya, contoh saya pernah ketemu agent yang gini ya. Saya suruh dia mencatat apa yang telah misalnya data-data nasabah, pertama kali prospek apa, ini itu segala macam. Mereka tidak mau mencatat, mereka cuma bilang, oh saya sudah menyimpan itu semuanya di dalam otak saya. Ya, itu ciri-ciri orang yang dengan fixed mindset. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau Anda sehebat apapun, ya, saya sering lihat leader kita ya, Pak Hui Bing, dia selalu mencatat juga. Padahal otak dia udah sangat luar biasa ya. Matematika dia sudah luar biasa, tapi dia selalu mencatat juga. Karena kenapa? Karena otak kita punya kapasitas, teman-teman. Ya, saya juga selalu mencatat apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan hari ini, minggu depan, tahun depan, bulan depan, dan apa yang harus saya lakukan keesokan harinya, itu saya selalu mencatat. Karena kenapa? Seiring berjalannya umur kita, ya otomatis otak-otak kita akan menyusul. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, bahkan sekarang anak-anak muda aja sekarang sudah banyak lupanya daripada ingatnya ya. Jadi agent-agent atau leader-leader ya, lakukanlah 20 points a day. Ya. Terus kalau agent-agent dengan yang fixed mindset, dia menganggap kritik itu sebagai angin lalu saja. Ya, karena kenapa? Karena yang pertama tadi, dia terlihat pintar. Ya, dia terlihat cerdas ya di sini ya. Sebentar. Nah, ini. Karena orang-orang dengan fixed mindset itu dia terlihat cerdas. Jadi otomatis dia menganggap kritik itu tidak ada. Dia anggap itu dia selalu yang paling hebat. Ya, otomatis dia mengabaikan kritik tersebut. Nah, tapi kalau agen-agen dengan grow mindset, dia belajar dari kritik. Ya, kesalahan saya di mana? Saya salahnya di mana? Oke, saya akan perbaiki ke depan. Nah, itu agen-agen yang mempunyai grow mindset. Ya, terus kalau orang-orang yang dengan fixed mindset itu, dia merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Ya, contoh, saya dulu pernah kerja sebagai sales ini apa? Alat-alat listrik ya, alat-alat listrik. Saya kan ada manajer ya. Di kantor kita cuma ada manajer sama ada admin sama ada saya sales ya. Manajer tersebut juga ada melakukan penjualan. Jadi suatu ketika penjualan saya lebih dari dia sudah merasa terancam. Karena kenapa? Bisa jadi dia berpikiran, wah, bisa jadi nanti si admin ini akan menggeser posisi saya. Nah, itu ciri-ciri orang yang mempunyai fixed mindset. Ya, lalu saya pindah lagi ke salah satu bank ya. Kalau teman-teman pernah dengar cerita saya pernah kerja di bank. Itu sama juga, ada satu senior, dia selalu penjualan dia selalu nomor 1. Nah, saya mungkin masuk sekitar udah 1 tahun, tiba-tiba pada bulan tersebut, tiba-tiba saya melebihi dia. Nah, otomatis dia merasa terancam. Ya, dia melakukan segala
segala hal untuk menjatuhkan saya. Itu biasa terjadi di perusahaan-perusahaan. Ya, supervisor melihat anggotanya ini terlalu hebat, dia pasti merasa terancam, pasti akan menjatuhkan dia. Nah, tapi kalau orang-orang dengan growth mindset, dia akan mengambil pelajaran dan inspirasi dari kesuksesan orang tersebut. Ya, bagaimana dia bisa sukses, bagaimana dia bisa closing. Ya, saya di asuransi ini, kalau senior nggak usah dibilang lagi ya. Ya, untuk agen-agen junior, saya selalu belajar dari agen-agen junior juga. Ya, ketika saya melihat Linawati closing besar, saya langsung tanya, Linawati, bagaimana cara kamu closing besar? Betul ya Linawati ya? Pernah kan saya tanya kamu ya, yang waktu itu kamu closing entah siapa lah, saya suruh kamu testimoni. Betul ya Linawati? Betul kok, udah lama itu kok. Iya, udah lama, tapi saya tetap ingat. Karena kenapa? Ya, karena saya belajar dari kesuksesan orang lain. Biarpun Linawati itu di bawah saya, maksudnya levelnya di bawah saya, tapi saya tidak menganggap itu sebagai suatu ancaman. Tapi saya selalu belajar dari Linawati bagaimana dia bisa closing. Ya, terus saya masih ingat lagi Christiana ya, dia pernah closing pada saat nasabah dia sudah di pesawat terbang. Ya, boleh buka suara Christiana? Ya, betul ya Christiana ya? Halo, ya. Betul ya, saya masih ingat nasabah kamu pernah, ya nasabah kamu sudah mau ke Dubai di pesawat, tapi kamu berhasil closing. Nah, saya selalu bertanya kepada Christiana, bagaimana cara Anda closingkan tersebut? Padahal Christiana agen baru. Nah, terus saya ingat lagi saya selalu belajar juga dari Vina ya. Vina dulu ikut seminar MDRT di Jakarta ya, waktu itu sama entah siapa lah, Eric Feng atau siapa. Saya selalu tanya kepada Vina, apa yang kamu pelajari di sana? Karena saya tidak berkesempatan ikut MDRT. Ya, sebenarnya saya bisa, tapi mungkin ada suatu kendala saya tidak bisa ikut. Makanya saya tanya ke Vina kemarin waktu itu di Vina di kantor, oh bagaimana Anda setelah mendengarkan seminar di sana? Yaudah, dia ceritakan segala macam. Ya, jadi ibaratnya kesuksesan orang lain ya itu memang kesuksesan mereka, tapi kita ibaratnya jangan merasa terancam, tapi kita harus belajar dari mereka. Ya, kalau Ko Wibing ya pasti udah senior ya. Kalau saya ketemu Tony ya, ketemu William Ama, saya selalu belajar dari mereka. Karena kenapa? Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Pasti ada seseorang yang ibaratnya kekuatan dia misalnya di bidang ini dia lebih oke ya, kita harus belajar dari mereka gitu. Ya, itu ciri-ciri orang yang memiliki growth mindset. Ya, thank you ya Christiana Linawati partisipasinya. Oke, nah ini ada sedikit kuis ya. Ada sedikit kuis, mindset quiz ya. Apakah mindset Anda? Oke, ya ini teman ini nampak ya? Nampak. Nampak kok. Nampak kok. Oke, nah ini ada 10 pertanyaan. Jadi teman-teman cuma jawab pertanyaan ini dengan setuju atau tidak setuju. Sebentar, saya tulis di chat dulu ya. Oke, jadi untuk pertanyaan nomor 1 sampai 7, jika Anda setuju, Anda beri nilai 4. Ya. Jika tidak setuju, beri nilai 0. Ya. Untuk pertanyaan 8 sampai 10, jika Anda menjawab setuju, kurangi 2 poin. Ya. Oke, nampak ya, saya udah tulis clue-nya di
di kolom chat ya. Oke ya. Nah, misalnya nomor 1, kecerdasan saya adalah sesuatu yang tidak bisa benar-benar berubah dari diri saya. Nah, jika teman-teman menjawab setuju, oke, Anda kasih nilai 4. Tapi jika tidak setuju, ya udah tidak ada nilai. Oke. Nomor 2, saya merasa terancam oleh tanda. Ya, jika setuju, beri nilai 4. Jika tidak setuju, beri nilai 0. Oke, nomor 3, saya diberitahu oleh orang lain bahwa saya hebat atau pintar. Ya, sama. Setuju 4, tidak setuju 0. Nomor 4, saya terkadang tidak termotivasi untuk belajar. Yang nomor 5, ketika saya tidak melakukannya dengan baik dalam suatu objek, saya berpikir saya tidak cocok dengan subjek tersebut. Nomor 6, ketika saya tidak mengerti sesuatu, saya menjadi sangat frustasi dan ingin menyerah. Oke, nomor 7, saya tidak harus bekerja keras dalam hal-hal yang secara alami saya kuasai. Ya, terus kalau 8, nomor 8 ini, jika menjawab setuju, kurangi 2 poin ya. Ketika saya tidak mengerti sesuatu yang saya kerjakan, saya akan berhenti sebentar dan mencoba mencari tahu terlebih dahulu. Nomor 9, belajar itu menyenangkan. Yang nomor 10, ketika kinerja saya sedang buruk, saya tidak berkecil hati. Ya, silakan teman-teman kasih nilai, terus lampirkan nilai Anda di kolom chat. Nanti saya akan kasih clue-cluenya apa. Kalau dari jawaban mindset Anda ini, Anda termasuk orang yang fixed mindset atau grow mindset. Ya, berapa menit kita kasih host? 3 menit cukup. 3 menit cukup ya. Oke, 3 menit ya. Silakan teman-teman dijawab ya. Mungkin kasih lagu boleh, Linawati? Ya, ya, kok bentar ya. Lagu 3 menit ada ya? 3 menit. Marseille saja lah ya. Marseille, ya boleh Marseille. Mana Marseille gak ada ya? Kalau nggak ada, Holland boleh nyanyi kok. Holland yang nyanyi. Gak usah lip sync Holland. Mana aja yang nyanyi?
Udah siap, udah habis. Oke. Oke, thank you ya. Thank you lagunya. Ini saya lihat 1, 2, 3, 4, 5. Yenti minus 2. Ya, Rudianto sama dengan Yenti ya. Sama, berarti lagi bersama Yenti ya. William Aman minus 6, ya luar biasa ya. Terus Susantiko nilainya 2, Christiana minus 2, Yenti minus 2, Joli 7, Lia Hartini minus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya 8 orang yang menjawab dari partisipan 32. Berarti 32 kurang 8 berarti 24 semuanya lagi tidur ya. Lagi tidur atau cuma menjalankan perintah leader untuk masuk aja. Buka layar aja. Ya, itu ciri-ciri orang yang fixed mindset. Ya. Oke. Oke, saya lanjut aja ya. Karena kita membutuhkan orang-orang yang dengan growth mindset ya. Jadi jika nilai Anda kurang dari 5 poin, berarti Anda memiliki 100% growth mindset. Ya, kalau 5 sampai 10 poin berarti 70% growth mindset, 30% fixed mindset. Jadi kalau 11 sampai 15 poin, Anda memiliki 70% fixed mindset, 30 growth mindset. Di atas 15 poin, saya lihat tidak ada ya. Itu orang yang memiliki fixed mindset. Jadi teman-teman yang menjawab ini semuanya rata-rata semuanya memiliki growth mindset ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Anda diri sendiri. Berarti Anda sudah mempunyai pikiran yang growth mindset. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus menciptakan growth mindset? Ya, karena pertama kita bisa lebih menikmati kehidupan. Maksudnya menikmati kehidupan adalah kita melakukan apa yang kita mau. Ya, kita melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi love what you do. Ya, ada pepatah mengatakan love what you do. Jadi cintailah apa yang Anda lakukan. Otomatis Anda akan lebih menikmati hidup ini. Ya. Terus yang kedua, karena masih ingat ya teman-teman ya, yang tadi yang fixed mindset itu ingin terlihat cerdas. Kalau growth mindset itu keinginan untuk belajar. Makanya dia selalu menambah ilmu dan wawasan dia. Ya, selalu menambah ilmu dan wawasan. Dengan apa? Yaitu kalau kita melihat hal-hal baru, ya udah kita kosongkan gelas kita, lalu kita isi dengan hal-hal baru. Otomatis kita akan menambah ilmu dan wawasan kita. Lalu yang nomor 3 adalah kita bisa menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, jika Anda terlihat cerdas, otomatis orang akan melihat Anda ini kira-kira Anda tahu sedikit tapi sudah merasa sok hebat. Ya, jadi lebih bagus kita menjadi orang yang ingin terus belajar. Barusan kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, jangan terlalu terlihat pintar gitu ya. Terus kalau orang yang memiliki growth mindset itu dia berani mengambil resiko dan tanggung jawab. Ya. Dengan nomor 1 sampai nomor 4 sudah ada, otomatis yang nomor 5 kita akan lebih meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya, dengan ilmu dan wawasan kita yang sudah luas, otomatis kepercayaan diri kita akan meningkat. Oke. Nah, saya akan memberikan tips untuk mengembangkan growth mindset. Ya. Yang nomor 1 apa? Kita harus perhatikan pola bahasa yang akan digunakan. Ya, misalnya apa? Saya butuh satu volunteer ya, untuk ngomong tentang fixed mindset. Boleh? Siapa? Yang mengajukan diri itu otomatis dia memiliki growth mindset. Yang tidak mengajukan diri itu otomatis fixed mindset.
Oke, Linawati. Linawati aja. Ya, saya tahu Biar cepat Linawati. kok. Ya, thank you. Jadi Linawati mau pilih fixed mindset atau grow mindset? Tapi disuruh baca, mau baca yang mana dulu kok? Oke. Trevor lah yang pilih, aku bacakan. Ya, karena Anda membuka suara, berarti Linawati baca yang grow mindset ya. Misalnya, pola bahasa misalnya, fixed mindset itu saya tidak bagus di bidang ini. Saya tidak cocok di asuransi. Nah, lalu grow mindset itu bagaimana? Saya kurangnya di mana ya? Ya, itu agen-agen yang mempunyai grow mindset. Kira-kira saya tidak pandai nih jualan Q-Smart. Saya tidak pandai jualan Edplan. Saya tidak pandai jualan NG. Itu ciri-ciri orang yang fixed mindset. Tapi kalau grow mindset, waduh, kira-kira bagaimana ya untuk menjelaskan produk Q-Smart ini, produk Edplan ini, NG ini. Ya, oke. Kalau fixed mindset, biasanya saya menyerah. Lalu kalau grow mindset itu bagaimana? Saya coba menggunakan strategi lain. Ya, betul. Misalnya, nah, luar biasanya teman-teman di sini, kita berada di Sequis ya. Sequis itu banyak produk. Misalnya kita sudah jual produk kesehatan, nasabah sudah punya kesehatan, otomatis kalau agen-agen yang punya fixed mindset ini, waduh, udahlah, berarti orang ini sudah punya asuransi, saya menyerahlah, saya cari nasabah yang lain. Nah, tapi kalau Linawati yang mempunyai grow mindset, dia pasti bilang, oh, saya coba tawarin dia produk lain. Ya, kira-kira itu grow mindset. Oke, nah kalau fixed mindset ini sudah cukup bagus. Linawati? Saya akan improvisasi agar lebih baik. Ya, jadi otomatis orang yang memiliki grow mindset ini dia tidak akan cepat puas. Ya. Oke, terus masih banyak sekali kurangnya. Tinggal segini aja ya kurangnya. Ya, ini saya banyak ketemu dengan agen-agen pada waktu Desember ya. Padahal omset dia sudah 150 juta, ya untuk capai silver kan tinggal 150 juta. Tapi agen-agen itu banyak yang memiliki fixed mindset. Ya, karena waduh, masih ada 150, banyak sekali. Nah, tapi kalau saya ketemu Linawati, oh tinggal 150 juta saja ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang memiliki grow mindset. Ya, oke. Kalau yang fixed mindset, wah ini terlalu sulit. Linawati? Oh, ini akan butuh waktu, tapi akan saya coba. Ya, ini kebanyakan terjadi pada agent-agent baru juga. Ya, baru prospek sekali, 2 kali. Ya, baru ikut conversion, dia sudah bilang, wah, ini saya kayaknya nggak bisa, nggak cocok nih di asuransi. Nah, tapi kalau orang yang memiliki grow mindset, wah, ini saya butuh waktu lebih, ya, saya akan belajar. Oke, kalau fixed mindset, saya membuat kesalahan. Kesalahan membuat saya belajar. Ya, terus kalau yang fixed mindset, saya tidak bisa melakukan ini. Saya pasti mengasah lagi kemampuan saya. Nah, ini seperti apa? Disuruh bawa training, disuruh bawa GMAT. Saya tidak bisa nih melakukan ini. Nah, tapi kalau orang-orang yang memiliki grow mindset, dia akan bilang, oke, saya akan mencoba ya. Saya akan mencoba membawakan materi ini, saya akan mengasah kemampuan saya. Oke, kalau agen-agen yang mempunyai fixed mindset, saya tidak bisa sepintar Hollandiana membawakan MC. Saya akan belajar seperti Hollandiana. Iya, betul sekali Linawati. Ya, jadi kebanyakan agent-agent berkata, siapa ya nih? Oh, misalnya, Kohibing kan pintar dia, guru. Pasti dia bisa lah pandai ngomong gitu ya. Ya, atau Hollandiana kan bekas manajer dia. Ya, manajer di kafe. Pasti dia tahu lah ini segala macam. Nah, tapi kalau agent-agent dengan grow mindset ini dia pasti akan bilang, oh, saya akan belajar seperti Kohibing. Ya, saya akan belajar seperti Kohibing bagaimana dia mempresentasikan sesuatu ya. Saya akan belajar seperti Holland bagaimana
membuka MC seperti itu, ya. Kalau agen-agen memiliki fixed mindset itu, plan A tidak bekerja. Grow mindset, grow mindset. Yang mana kok? Nah, itulah kan tidak fokus. Plan A tidak bekerja. Terputus. Suaramu terputus. Oh, terputus ya. Oke, Ya. plan A tidak bekerja kalau yang fixed mindset. Selalu ada plan B. Ya, itu sama ya, sama dengan yang saya menyerah, saya coba menggunakan strategi lain ya. Kalau nggak bisa closing protector, masuk MG. Nggak bisa MG, masuk Q-Smart yang sudah mau di repricing. Ya, terus kalau yang fixed mindset adalah, oh, teman saya bisa melakukan itu. Oh, saya akan belajar dari dia. Ya, itu perhatikan ya, perhatikan pola-pola bahasa yang akan digunakan, itu akan menentukan Anda itu mindsetnya fix atau mindsetnya grow. Ya. Terus yang kedua adalah kita harus mengakui kekurangan diri Anda. Ya, seperti contoh di foto ini ya, rantai. Rantai itu kalau rantai itu cuma kalau satu itu nggak bisa menjadi seutuhnya ya. Ya, ibaratnya begini. Saya selalu kalau ada nasabah yang selalu ngomong tentang pajak ya, tentang pajak, saya selalu bilang, oh saya nggak ngerti tentang pajak, tapi ada tapinya, tapi istri saya mengerti tentang pajak. Nah, boleh Anda coba, nanti saya bawa istri saya, coba konsultasikan kepada istri saya. Nah, jadi kita harus mengakui kekurangan kita. Jangan kita selalu sok pintar ya, sok pintar, mengakui kita selalu hebat, ini segala macam. Tapi kita harus mengakui ya, seperti apa? Seperti misalnya Linawati ya, selalu on time di GMAT. Ya, saya harus mengakui saya nggak bisa on time di GMAT. Ya, misalnya ini karena buka video ya, saya bilang namanya ya. Seperti Holland, ya dia membuka MC dengan luar biasa. Ya, saya harus mengakui bahwasanya saya membawakan MC ini dengan tidak bagus sebagus Hollandiana. Ya, misalnya saya tidak bisa tersenyum lebar seperti Christiana. Ya, kita harus mengakui bahwasanya muka kita ya nggak bisa terlalu murah senyum seperti Christiana. Tapi balik lagi ya, kita harus belajar ya, yang belajar. Ini ya, fixed mindset. Saya akan belajar dari dia bagaimana itu segala macam. Jadi Anda tidak harus menyerah begitu saja. Oke. Nah, nomor 3 itu adalah kita melihat tantangan itu adalah sebagai kesempatan. Ya, misalnya ada kontes Q-Submit, Q-Experience. Q-Submit, Q-Experience itu kan menuntut kita konsisten menjual polis setiap bulan. Ya, atau menjual polis 6 polis setiap kuartal untuk Q-Experience sama 12 polis per kuartal untuk Q-Submit. Nah, kalau orang-orang yang memiliki fixed mindset, otomatis dia akan melihat, waduh susah ya, harus jual 6 polis ya setiap per kuartal ya, harus menjual 12 polis setiap kuartal ya, terus ada syarat dan ketentuan lagi, harus ada AP 7,5 juta, harus ada IP 3 juta, kayaknya saya nggak bisa lah gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang memiliki grow mindset, dia akan melihat ini, wah, ini adalah kesempatan saya untuk menuju kesuksesan. Ya, dengan saya mengikuti kontes Q-Submit, Q-Experience, otomatis yang lain akan mengikuti. Ya, jadi dia harus melihat tantangan itu adalah sebagai kesempatan dia. Jangan kita selalu menghindari tantangan, ya, menghindari tantangan. Oke, yang nomor 4 itu adalah orang-orang yang memiliki grow mindset itu, kegagalan itu menjadi suatu pembelajaran diri ya, gitu. Ya, misalnya kita prospek satu nasabah, dia belum mau closing. Nah, kalau orang dengan ciri fixed mindset, otomatis dia akan berhenti sampai di situ. Ya, dia akan berhenti sampai di situ, bahwasanya nasabah itu tidak mau beli, ya. Nasabah itu tidak suka dengan saya, nasabah itu tidak percaya dengan produk ini, tidak percaya dengan perusahaan ini, tidak suka dengan produk ini.
Nah, kalau orang-orang yang dengan memiliki growth mindset, dia akan melihat kenapa si nasabah ini tidak bisa closing. Apakah karena dia tidak percaya company? Oke, tunjukkan dia company profile kita. Kalau dia tidak suka dengan produk ini, oke, tanyain kenapa tidak disukai dia. Mungkin produk ini bukan kebutuhan dia, ya, tapi keinginan kita. Terus kalau nasabah tidak percaya, bahwasanya Sekwis bisa membayarkan sebesar ini, oke, tunjukkan laporan keuangan Sekwis. Ya, jadi ibaratnya kita jangan stop sampai di situ-situ saja. Kalau kita stop sampai di situ, ya otomatis hidup Anda kelar, ya, habis. Oke, nah orang-orang yang dengan memiliki growth mindset itu, mereka mempunyai satu tujuan atau goal yang jelas. Oke, nah goal yang jelas itu, tujuan yang jelas itu harus smart, ya teman-teman ya. Saya share screen. Sebentar, goal itu harus jelas ya teman-teman ya. Oke, keluar ya teman-teman ya. Jadi goal itu harus jelas ya. Satu, dia harus spesifik. Ya, spesifik itu dalam arti apa? Misalnya spesifik itu harus khusus, jangan umum ya. Misalnya umum adalah, saya mau mencapai semua kontes yang ada di Sekwis. Nah, itu umum. Tapi kita harus menciptakan goal itu yang spesifik. Spesifik artinya apa? Oke, saya mau mencapai Q Summit. Ya, saya mau mencapai silver, saya mau mencapai platinum, icon, MDRT, TOT, COT. Ya, itu harus jelas, ya, harus khusus. Jangan umum ya, saya mau mencapai semua kontes. Nah, itu umum. Ya, terus measurable ya, dapat diukur tujuan Anda. Ya, terus achievable ya, dapat dicapai. Ya, jangan untuk agent-agent baru Anda pasangkan dia goal itu harus TOT. Wah, TOT itu 3M. Sedangkan agent-agent lama aja bahkan belum ada yang bisa mencapai TOT. Tapi Anda sudah mencanangkan target dia harus TOT. Nah, itu nggak achievable ya. Terus harus realistis. Ya, harus realita ya. Misalnya pasang target TOT, tapi kerjanya prospek siang malam tidak tidur, tidak melihat kondisi tubuh, itu segala macam ya, itu tidak realitas juga. Ya, kesehatan juga harus kita jaga. Terus harus ada timely ya, timely. Maksudnya harus ada batas waktu untuk mencapainya. Jadi goal itu, tujuan itu harus smart ya teman-teman ya. Sebentar, saya balik lagi ke slide. Sahabat Persi, kalau ada pertanyaan silakan tanya ya, nggak apa-apa. Mumpung lagi gratis, setelah sesi general meeting ini berakhir, mau tanya ke Edwin Salim, bayar. Iya kan, Ko? Ya, sebenarnya bukan bayar, cuma saya nggak ada waktu untuk menjawabnya. Jadi waktu cuma perlu diajak. Waktu saya cuma hanya di sini gitu ya. Oke, jadi tujuan itu harus jelas ya, harus jelas, harus smart ya, spesifik, measurable, achievable, realistic, and ada time limitnya. Nah, ini ada fun fact ya, ada fun fact. Warren Buffett ya menghabiskan 5-6 jam per hari membaca 5 koran. Nah, ini jelas ya, tujuannya jelas. Dia 5 jam per hari membaca 5 koran. Jangan cuma bilang, oh, saya harus membaca 500 halaman. Nah, udah gitu aja. Nah, itu nggak jelas, nggak spesifik. Ya. Nah, ini ada Mark Zuckerberg, dia membaca setidaknya 1 buku per 2 minggu. Goalnya pada tahun 2015. Nah, ini jelas. Ya, spesifik 1 buku ya. Ada time bonusnya 2 minggu. Terus measurable, dapat diukur ya.
cocok ya, pas ya, 1 buku per 2 minggu, oke lah, realistis lah ya. Terus ada time limitnya. Nah, dia mungkin 1 buku per 2 minggu. Nah, ini jelas smart. Ya, tujuan si Mark Zuckerberg untuk membaca setidaknya 1 buku per 2 minggu itu smart. Gitu. Nah, oke, teman-teman boleh jawab lagi ya. Nah, teman-teman yang di sini yang masih ada 32 partisipan, Anda menganggap agen asuransi Sequis itu sebagai bisnis atau pekerjaan? Ya, coba teman-teman balas di kolom chat ya. Anda menganggap agen asuransi Sequis ini sebagai bisnis atau pekerjaan? Oke, bisnis. Ada yang bilang pekerjaan. Ya, sampai William Amam, Sequis ini jiwa dan raga dia ya, sudah menyatu ke dia ya. Jadi siang malam bukan mikir istri, anak, tapi udah mikir Sequis. Luar biasa, Pak William Amam. Oke, semuanya menjawab bisnis ya. Thank you teman-teman. Nah, ini ada mindset entrepreneur ya, pengusaha. Jadi mindset entrepreneur itu adalah dia merekrut orang hebat dan pintar ya. Seperti apa? Seperti tadi Jack Ma ya, Bill Gates, dia merekrut orang-orang hebat dan pintar untuk menjalankan ide-ide dia. Ya, untuk menjalankan apa yang dia mau. Karena kenapa? Karena dia belum tentu bisa menjalankan itu, tapi dia meng-hire orang-orang tersebut untuk menjalankan apa yang dia mau, ide-ide dia. Ya, terus dia pingin ekspansi bisnis. Ya, ibarat kita agent ya, kita ingin menjadi leader ya, kita harus ekspansi ya dengan merekrut. Ya, terus kita ada impian kita sendiri, bukan impian orang lain ya, kita mau capai apa gitu segala macam. Ya, terus kita mengarahkan orang lain, merencanakan strategi. Nah, kalau Anda memiliki mindset seperti ini, otomatis Anda akan menganggap agen asuransi Sequis itu adalah sebagai bisnis Anda sendiri, bukan pekerjaan. Ya. Oke, aktivitas ya. Ini ada sedikit lagi. Ini ada contoh percakapan ya, contoh percakapan agen yang fixed mindset sama yang grow mindset. Oke, saya butuh volunteer lah ya, volunteer. Mungkin Holland sama Christiana lah ya, yang panitia hari ini ya. Yang A itu sebagai apa? Yang B itu agent. Oke, Holland A, Christiana B lah ya. Oke, boleh? Oke, boleh. Halo Ibu Christiana, apa kabar? Sudah lama tidak kelihatan. Halo juga Bu Holland. Kabar baik, kabar yang tidak baik nih. Ada apa Bu? Mungkin ingin diceritakan ada masalah apa ke saya, barangkali saya bisa bantu. Jadi gini loh, Ibu kan tahu kalau saya lagi mengejar Q-Submit. Bulan ini adalah bulan terakhir kesempatan saya mengejar, tetapi masih kurang banyak sekali polisnya. Memangnya kurang berapa polis, Bu? Masih kurang 6 polis lagi. Semua calon nasabah saya janji akan mengabari, tetapi sampai sekarang dari 10 calon nasabah saya hanya 2 yang mengabari, dan itu juga kabar buruk yang saya terima. Si calon nasabah tidak jadi membeli polis kesehatan sama saya. Kayaknya saya memang kurang cocok di bidang ini. Apakah Bu Christina sudah follow up kembali 8 calon nasabah yang lain? Halo? Kalau Ibu belum follow up, Ibu mana tahu kabar calon nasabah itu. Siapa tahu calon nasabah Ibu lupa mengabari. Jadi sebaiknya saran dari saya, Ibu coba proaktif untuk follow up kembali. Oh begitu ya Bu, makanya selalu mepet-mepet polisnya. Dan terkadang berakhir tidak closing. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Sama-sama Bu, semangat terus. Pasti Ibu bisa mencapai Q-Summit 2020. Kita mengejar bersama ya Bu. Thank you. Jadi ini coba teman-teman perhatikan ya cara pertanyaan dan jawaban agen yang fixed mindset ya, seperti ini. Masih yang di cetak tebal ini ya. Oke, terus saya lanjut lagi dengan yang grow mindset dengan orang yang sama aja ya, biar cepat. Oke. Halo Bu Christina, apa kabar? Sudah lama tidak kelihatan. Halo juga Bu Holland, kabar cukup baik. Kabar Ibu bagaimana? Baik sekali Bu Christina.
Kemarin ini saya sempat dengar Ibu sedang mengejar Q Summit 2020. Gimana progresnya, Bu? Ya, betul-betul. Saya sudah tinggal 6 polis lagi untuk capai. Sudah ada calon nasabah untuk 6 polis ini? Saya ada 10 calon nasabah, namun 2 orang mengabari ke saya bahwa tidak jadi beli polis kesehatan sama saya. Mungkin memang belum butuh orangnya, tidak apa-apa. Nanti saya cari calon closingan baru lagi. Gimana dengan 8 calon nasabah yang lain? Ya, saya belum follow up. Karena saya sedang fokus dengan plan B, yaitu mencari calon closingan baru. Kalau Ibu belum follow up, Ibu tidak tahu kabar calon nasabah Ibu. Siapa tahu calon nasabah Ibu lupa mengabari. Jadi sebaiknya saran dari saya sambil menjalankan plan B, Ibu coba proaktif untuk follow up kembali. Halo, Olan? Ya. Oh begitu ya Bu, terima kasih atas masukannya. Saya akan coba follow up kembali dan sambil menjalankan plan B. Sama-sama Bu, semangat terus. Pasti Ibu bisa mencapai Q Summit 2020. Kita mengejar bersama ya Bu. Siap Bu, sampai ketemu di Jepang ya, Lektoya dan Hakodate. Ya, thank you ya, Holland sama Christiana. Nah, teman-teman bisa melihat dari cara ngomong fixed mindset sama grow mindset, ya. Dari cara ngomong grow mindset aja saya melihat si agen ini Christiana ya. Tadi agen ini kan Christiana, dia cara ngomongnya aja sudah berseri-seri ya. Muka dia berseri-seri, muka dia seperti bahagia walaupun dia masih belum mencapai Q Summit. Ya, tapi orang-orang yang memiliki grow mindset itu ya itu. Dia tidak pantang menyerah, tetap semangat. Ya, dari pola bahasa juga kelihatan ya. Saya sudah tinggal 6 polis lagi untuk capai. Tapi kalau yang fixed mindset ini masih kurang banyak sekali polisnya. Ya, ini ciri-ciri orang pesimis. Ya, terus yang grow mindset ini mungkin memang belum butuh, tapi tidak apa-apa, saya akan cari crossingan baru ya. Dia mencoba strategi yang lain. Nah, tapi kalau yang fixed mindset ini dia langsung bilang kayaknya saya memang kurang cocok di bidang ini. Ya. Terus yang grow mindset ini dia ada ngomong lagi plan B. Ya. Terus yang grow mindset ini dia langsung ngomong, oke, siap, saya akan sampai ketemu di Jepang gitu kira-kira. Tapi yang fixed mindset dia nggak berani ngomong. Ya itu contoh-contoh saja fixed mindset sama grow mindset. Oke, jadi saya boleh simpulkan adalah apa yang Anda katakan itu ya berbanding lurus dengan mindset Anda. Jadi yang keluar dari mulut Anda itu positif, maka mindset Anda itu akan positif. Ya, mindset yang positif itu akan menimbulkan hasil yang baik. Jadi positif mindset menghasilkan result positif. Oke, jadi ini saya mungkin ada waktu lagi saya mau share kata-kata motivasi ya. Masih ada waktu, Holland? 2 menit kok. Oke, 2 menit ya. Ini ada kata-kata yang bagus. Oke, Holland bahasa Inggrisnya kan cukup oke nih. Coba bantu baca dulu, Holland. If an egg is broken by outside force, life ends. If broken by inside force, life begins. Great things always begin from inside. Artinya? Ya, jika sebuah telur itu dipecahkan gitu ya dari paksaan dari luar, kehidupan akan berakhir. Tetapi jika telur ini dipecah dari kekuatan dari dalam, maka kehidupan yang baru dimulai. Jadi hal yang luar biasa itu selalu dimulai dari dalam atau dari diri sendiri. Ya, jadi singkat katanya adalah seberapa hebat motivator memotivasi Anda, seberapa hebat mentor Anda mementorin Anda,
seberapa hebat trainer Anda melatih Anda, jika Anda tidak memiliki mindset dan dari diri sendiri, ya, great things cannot be happen gitu. Ya, teman-teman. Jadi semua kembali ke pikiran kita ya, semua kembali ke mindset kita. Mantap. Sebentar, ini terakhir ya, terakhir. Sebentar. Beneran terakhir ini aku. Ya, terakhir. Karena saya sudah ada janji juga ya. Oke, jadi setelah Anda mendengarkan ini, before and after, tolong teman-teman tulis di chat, are you ready for new result? Ready. Ready. Ya. Ready. Oh, sudah malam ya, ngomong ya. Oke. Thank you teman-teman untuk sesi hari ini. Sorry banyak makan waktu teman-teman. Ya, saya balikkan ke MC Hollandiana. Thank you. Oke, thank you Ko Edwin Salim ya, luar biasa sekali ya. Sesinya ini fixed mindset dengan growth mindset. Saya setuju banget ya, bahwasanya setiap agent, terutama agent-agent di Mars Mercy Agency ini harus memiliki growth mindset. Karena kita di sini adalah berbisnis. Jadi untuk bertumbuh dan berkembang, mengembangkan bisnis kita itu butuh yang namanya growth mindset. Setuju ya, sahabat Mercy semua ya? Oke, Ko Edwin boleh stop share dulu. Setuju. Oke, thank you Cilinawati. Semoga sharing dari Ko Edwin Salim menginspirasi Anda semua ya untuk mencapai impian Anda masing-masing. Oke, next kita akan ke sesi tips selling skill oleh Bu Christina ya. Dan Bu Christina join di Sekusnya 2016 bulan April ya, dan prestasinya itu luar biasa setiap tahun. Langsung saja kita sambut Christina. Kasih aplaus. Thank you Holland, thank you. Oke, beri aplaus dong buat Hollandiana, juga ke Edwin Salim. Ya, jadi bagus sekali ya yang disaringkan sama Ko Edwin itu adalah fixed mindset dan growth mindset. Sebab kan ketika Ko Edwin Salim aku introspeksi diri saya. Dulunya tuh sebelum saya join di Sequis itu kayaknya saya tuh fixed mindset kok. Tapi setelah saya berkecimpung di bisnis Sequis ini, ya di bisnis asuransi, saya merubah mindset saya menjadi growth mindset. Ya. Oke, nah teman-teman, jadi sebenarnya tips selling yang mau saya bawakan ini, sebenarnya saya ingin menceritakan kisah ya. Dari dulunya itu ya saya tuh juga mulai dari awal sama seperti teman-teman semua ya yang baru join ya di bisnis ini. Jadi saya tuh juga sering-sering ikut training ya. Kalau nggak pandemi kita itu sebenarnya adakan di kantor ya, karena ini pandemi ya kita melalui Zoom. Belajar banyak juga termasuk Ko Edwin Salim. Jadi dulunya dia sering kali ya ngomong bahwasanya kalau kita ya sebenarnya mau prospek itu kita harus punya bank nama ya. Bank nama aja nggak cukup teman-teman, tapi kita itu harus tahu ya cara memilah bank nama. Nah, kalau teman-teman ya dulunya masih ingat dia ada kasih rumus ya, yaitu 2M. 2M yaitu mampu dan mau teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sadar ya, harus tahu bahwa kalau kita mau ngajak asuransi itu semua orang bisa beli asuransi. Pasti yang pertama itu dia harus mampu dulu. Dia harus punya uang. Kalau nggak punya uang, kita cuap-cuap berkor-kor dari ada ludah sampai gak ada ludah pun dia juga nggak bisa beli. Ya, misal contoh kita prospeknya Abang Becak. Terakhir juga nggak bisa beli. Dia tahu produknya bagus, tapi dia nggak bisa beli karena dia nggak mampu. Nah, itu juga kita harus belajar bagaimana kita bisa menciptakan kemauan ya dari calon prospek yang kita prospekin ya, tentunya harus mampu dulu. Nah, itu. Jadi oke, jadi ya di sini sebenarnya kita semua saling belajar ya, tidak ada yang pintar, semuanya saling belajar ya. Hari ini saya juga masih belajar dan belajar. Nah, jadi saya ingin sharing ya kisah saya ya.
ya dulunya saya juga mulai dari keluarga. Semuanya kalau mulai bisnis asuransi ya mau ngajak asuransi itu pasti mulai dari keluarga ya, setuju ya teman-teman. Nah, jadi ketika Ko Edwin bilang yang 2M itu, saya udah mulai kepikir ya, siapa orang 2M itu lagi, cari lagi Bang nama yang sudah ada ya kan. Jadi pastinya mulai dari keluarga, dan saya tahu ya dari keluarga papa dan mama. Papa, mama pasti ada salah satu yang dominan lebih punya uang. Tentunya teman-teman semua juga sama ya, dari papa, keluarga papa dan mama pasti salah satu itu pasti dominan lebih banyak uang keluarganya, misalnya dari papa keluarganya gitu, kalau saya papa. Nah, jadi saya kepikiran, nah ada nih ya calon si A, si B, saya tuliskan nama-namanya siapa ya yang mau saya prospek gitu kan. Nah, saya mulai dekati, jalin hubungan gitu, yaitu adalah paman saya sendiri ya. Jadi saya bermulai di bisnis itu di tahun 2016 teman-teman. Nah, sekarang ya kurang lebih sudah 4 tahun lebih ya, menuju 5 tahun. Nah, jadi sasaran saya adalah saya bisa membantu paman saya ini memiliki asuransi, ya tau lah. Jadi pada saat itu saya orangnya sebenarnya kalau sudah mau saya semak, saya langsung ngomong gitu. Sekarang ini saya udah di bisnis asuransi loh gini-gini gitu. Ya pasti, ya saya udah banyak lah Jan. Paman saya bilang, saya udah banyak, nanti saya mau saya cari kamu gini gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya tetap jalin hubungan baik ya. Jadi posisi paman saya ini dia di luar kota ya. Jadi pada saat saya ke Jakarta ya, saya selalu kunjungan. Saya tidak bicara tentang produk atau apapun. Saya selalu menjalin hubungan baik, kunjungan ya, supaya dia itu juga tetap nyaman dengan saya ya. Seiring berjalannya waktu ya, saya juga ada sedikit-sedikit kasih penawaran gitu, bahwa produk Sequis ini berbeda dengan perusahaan yang lainnya ya, tentunya produk tradisional kita ya. Dan di situ dia juga bilang, ya nanti saya pasti tetap cari kamu. Oh oke, nggak apa-apa. Jadi setiap tahun setelah saya full time ya, saya sebenarnya kalau nggak COVID ini kan kita keluar kota lah ya, apalagi kalau apalagi kita kalau di bulan Maret itu ya acara AAD kita kan selalu ke Jakarta. Nah, jadi saya juga mengambil kesempatan itu berkunjung. Nah, berkunjung nasabah-nasabah saya di Jakarta gitu, jalin hubungan baik dengan mereka. Nah, jadi teman-teman tahu ya, paman saya ini ya, dia itu juga masih tetap belum mau sampai ya di tahun lalu ya, ya. Jadi saya itu sering broadcast juga ke dia ya, produk Qsmart kita ya yang luar biasanya, dan teman-teman juga tahu Qsmart ini sudah akan di repricing ya, ya kemungkinan bulan depan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi produk Qsmart itu paling best ya, tidak ada tandingannya. Kalau mau dibandingkan perusahaan lain ada, tapi apapun itu Qsmart kita paling best dibandingkan yang lain. Nah, jadi ketika itu saya juga kan kalau ke Jakarta saya sering nginap ya di rumah mama saya ya, sampai teman-teman tahu ya, mama saya itu bilang satu sama saya, ya mungkin ya kalau teman-teman di posisi saya itu pada saat itu mungkin ya agak gimana gitu. Jadi mama saya bilang, kamu ya jangan asal kalau ke sini kamu itu selalu mau prospek pamamu tuh, pamamu nggak mungkin ambil sama kamu, dia udah banyak asuransi lah, dia nggak mungkin ambil sama kamu. Kamu jangan selalu ngajak-ngajak dia asuransi dia gitu. Kamu tahu nggak, kamu gini maluin mama aja, tahu nggak, dia bilang, mamaku sampai bilang gitu, buat malu mama saja gitu. Kamu kalau ke sini jangan ya, jangan prospek-prospek dia ya, jangan ke rumahnya untuk bilang asuransi. Mama tenang. Nah itu dia bilang, kamu itu seperti apa, tahu mama saya bilang apa, kamu itu seperti ya pengemis ya, mengemis-ngemis, dia bilang gitu. Bayangkan teman-teman, kalau teman-teman di saat itu ya di posisi saya ya, mama sudah bilang sampai begitu, apakah teman-teman ya dengarkan mama, tidak usah prospek paman saya lagi, berhenti dan cari orang lain, atau teman-teman tetap lanjut perjalanan teman-teman dan maju lagi. Nah, jadi yang saya lakukan adalah saya tetap maju. Ya, jadi saya dengarkan mama saya kasih pengertian ya, Ma, memang tidak gampang ya hari ini kita mau ngajak orang berasuransi. Tapi mama tahu kan hari ini paman itu dia bisa masuk lagi gitu. Dan hari ini saya adalah keponakan dia sendiri. Saya tahu ya, dia tuh belum ada produk yang seperti
apa yang QSMART ini. Nah, saya kasih apa. Jadi teman-teman tahu, setelah saya ke Jakarta beberapa kali dia nggak ambil dan maksudnya dia nggak respon ya, maksudnya tidak merespon saya, tapi saya tetap keep kontak ya. Suatu hari paman saya tuh kasih saya respon. Ya, saya karena sering-sering broadcast ke dia, tanya kabar, chit-chatan gitu ya kan, ada birthday saya kasih apa ucapan ulang tahun atau apa gitu, anaknya kalau kenapa-kenapa saya tetap keep kontak gitu, pokoknya jalin hubungan baik gitu kan. Jadi dia merespon, ini produk bagus ya gitu. Kira-kira ini kalau saya berapa gini gitu, berarti dia ada kasih apa, ada kasih tanda gitu mau masuk ya kan. Nah, jadi terus ya aku bilang, iya bisa. Jadi bilang gini, nanti kamu kalau ke Jakarta, kamu datang aja, nanti barusan sharingkan ke saya. Nah, terus saya pas memang momen itu ada ke Jakarta, saya info lagi. Sebelum saya ke Jakarta, oh ya Paman, ini di tanggal sekian sampai sekian saya ada jadwal ke Jakarta. Kita boleh nggak ya appointment satu waktu buat jumpa gitu. Dan memang pada saat itu dia lagi sibuk ya, namanya orang pebisnis ya, punya banyak waktu itu pun ya bisnisnya usahanya itu besar gitu. Jadi gak ada waktu, oke, skip. Terus di tepatnya bulan Maret ya, harusnya bulan tahun lalu ya, bulan Maret tahun lalu ya, bulan Maret. Jadi saya itu ke Jakarta, saya tanya lagi, appointment lagi dengan dia. Dia bilang, iya boleh, di waktu itu saya ada di Jakarta. Nah, langsunglah saya ya ke Jakarta dan saya singgah ke rumah mama saya, langsung ku bilang, Mah, kemarin mama bilang jangan prospek paman gini gitu kan. Hari ini dia suruh saya ke rumahnya, aku bilang gitu. Nah, jadi itu mau ke rumahnya juga apa, dia karena sibuk kali kan, dia itu bisa jumpanya tuh juga udah malam, jam 9, jam 10 malam, nggak apa-apa gitu, kita sesuaikan waktu dengan waktunya gitu. Nah, jadi pas sampai di sana saya ajak siapa? Ajak papa saya ke sana gitu. Ya Pak, kamu ikut saya lah ya. Ya aku mau ke rumah paman nih gitu ya kan, mau sharing-sharing sama dia tentang insurance karena dia mau dengar gitu kan. Ya, karena kan kalau aku sendiri juga apa kan ngajak papa saya yang bawa saya pakai mobil. Terus sampai di sana dia juga apa gitu kan, satu kata yang papa saya mulai di awal bilang sama dia karena anaknya kan 2 semua wanita dan sudah 3 semua sudah married, bilang kamu ini usianya sudah pensiun lah kalau mau dibilang ya kan, udah hidupnya pun sudah mewah, masa sudah apa ya, sudah enak gitu, gak usah kepikiran apa lagi, gak usah dikerjakan lagi, semua sudah ada, anak pun 2 sudah married, tinggal yang terakhir, jadi gak perlu ekstra kerja apalagi gitu kan, ya paling sekarang tinggal mau mewariskan apalah buat anak gitu. Nah, jadi paman saya ini sebenarnya dia paling suka invest rumah, invest tanah, semua kalau diinvest ya kan, yang nampak, yang pokoknya aset nampak gitulah. Nah, jadi terus papa saya ada bilang juga ke dia di awal ya kan, jadi yang penting sekarang ya apa yang kamu maksudnya carilah satu warisan gitu yang kalau kayak bisnis ya kan, rumah, tanah itu mau mau prepare ya kan, matang-matang ke anak gitu, karena belum tentu nanti ya semuanya bisa anak ambil bisnisnya itu, pegang bisnisnya gitu dan kembangkan. Dan terakhir ya saya langsung masuk loh, saya tanya kan, jadi bapak saya tuh buka di awal gitu. Terus ya saya masuk ke yang ini, QSMART. Nah, jadi begini, Cek bilang kan, saya ambil laptop. Pastinya kalau kita mau prospek ya kita harus ada persiapan ya. Jadi ini sharing buat teman-teman mau prospek, ingat harus ada laptop ya, harus tahu kita itu mau kasih penawaran yang seperti apa, dan pada saat kita mau memulai berbicara itu kita mau ngomongnya seperti apa gitu, kita harus lihat situasi dan kondisi gitu. Nah, awalnya ya pasti basa-basi dulu lah ya teman-teman, kita nggak bisa langsung ngomong ke produk, supaya kita harus mengajak calon prospek kita itu nyaman dulu ke kita ya, baru step by step masuk ke produk. Nah, jadi terus ya aku bilang ini sedangkan kalau usia paman saya ini udah hampir 50. Nah, kalau udah 50 mau beli asuransi ya, itu nggak gampang sebenarnya aku bilang. Pagi ya ini sekarang ini kan lagi COVID. Nah, pada saat itu memang saya pergi tuh lagi masa COVID. Nah, terus kalau mau ambil UP jiwa tinggi itu juga harus medical check up. Nah, jadi pas itu kebetulan ya ada promo non-med ya 5M. Jadi saya ajak dulu, dia bilang saya mau yang 10M loh.
paman saya bilang gitu. Oh 10M bisa, aku bilang. Cuman ya lagi COVID begini emang paman mau ke rumah sakit ya kan, ngecek-ngecek gitu kan. Jadi terakhir ku tawarkan dulu ya. Jadi paman ambil dulu yang 5M, kenapa? Ya, karena kalau 5M sekarang kan nggak perlu medical, nanti next ya kan. Kalau paman rasa mau tambah lagi silakan ya kan. Nanti baru medical gitu, karena kita ambil batas aman dulu. Nah, jadi ini juga satu pengalaman, kenapa? Karena saya juga ya pernah ya prospek nasabah lain gitu, dia mau di atas entah berapa, masa di atas, kita kan ada batasan non-med ya, masa di atas 50 sampai 60 itu kan hanya 800 juta, betul ya teman-teman ya. Nah, jadi dia mau ambil 1M, terakhir kita ajukan 1M, medical check hasilnya itu nggak bagus, terakhir uang yang sudah dia transfer itu semua dikembalikan lagi sama Sequis. Jadi itu pengalaman buat teman-teman ya, karena saya sudah kena ya. Jadi kalau kita ya prospek UP ya mau tinggi itu kita lebih baik ya ambil batas amannya dulu, kita tawarin yang non-med dulu gitu, non-medical batas itu, barusan kita lanjut lagi. Nah gitu, jadi terakhir yang kembali lagi ya ini ke cerita paman saya nih, terakhir lagi dia lihat ya ini boleh nih, nah preminya berapa, saya hitungkan yang 5 tahun dan yang 10 tahun, terus ya lihat-lihat ya kan, maulah ini yang 10 tahun gitu. Oke, Dadil, oke, ya udah dia masih mikir lagi, tau lah ya orang ya mau ambil satu keputusan pun masih mikir sana sini ya. Jadi karena kan besoknya tuh aku udah mau flight balik ke Medan, ya udah jamnya udah cerita-cerita, tau lah kalau kita prospek orang ngomong-ngomong bisa 2 jam ya kan, makin panjang kadang bisa 3 jam. Nah itu udah hampir jam 11 malam, hampir jam 12 malam, orang pun udah mau istirahat kan. Ya kita juga tahu ya, tahu kondisi. Terakhir aku bilang ya udah gini, karena besok saya juga udah harus balik ke Medan kan. Ya udah saya isi data dulu ya, pinjam KTP, dia kasih KTP semua. Berarti udah kalau kasih KTP udah mau ya kan, kita foto semuanya, isi data. Terus ya sampai ke Medan follow up lagi, masih tunda lagi, tau nggak teman-teman? Udah sampai ke Medan dia tunda lagi, nanti dulu lah, inilah, itulah ya kan. Nah tau lah, jadi ya saya lagi, oh jadi ini sedangkan kalau paman ambil sekarang ini ya hopeful banget, kenapa? Karena paman nggak perlu medical, langsung sisihkan uang paman ini ya, preminya itu sekitar 150 juta. Sisihkan di sini ya, itu 5M sudah jalan, proteksi 5M sudah jalan. Kita nggak pernah tahu besok, lusa, apa yang akan terjadi. Ya maaf cakap, ya resiko hidup kalau datang. Ya, bagaimana ya keluarga kita ke depannya. Jadi kalau paman titip saya 150 juta hari ini, 5M itu udah pasti gitu, udah pasti. Nah, jadi dia ambil putuskan yang 10 tahun ya 150 juta ya. Terus terakhir aku bilang ini ya, mumpung ada promo. Memang kemarin pas ada promo. Nah, jadi promo itu ya kemarin yang Qsmart di bulan Maret kan ada diskon sekitar 25%. Itu dia pun masih mikir, teman-teman. Nah, aku bilang hari ini ya, paman masuk ya, aku kasih lagi cashback di depan 25%. 25% itu bukan dari kita, tapi dari Sequis ya. Jadi kalau kamu mau tunda lagi bulan depan masuk ini 25% udah gak ada lagi. Ya terakhir ya, bahasa apa langsunglah dia ambil gitu. 150 juta ya dipotong 25 sekitar 110 juta dan luar biasa sekali ya teman-teman ya. Itu 5M sudah diproteksi, terproteksi langsung. Nah, jadi sebenarnya ya kita itu mau closing ya ini kalau bilang cerita ke closing ya, ke closing, selling closing. Itu ya memang butuh kesabaran, tidak bisa kayak aku hari ini mau closing, nggak bisa langsung bisa closing gitu, butuh waktu gitu. Kita harus sabar ya. Dan yang paling penting kita harus tahu apa sih ya, apa sih tujuan kita itu hari ini berbisnis di asuransi ya, kenapa kita harus jual asuransi, why, kenapa gitu. Nah teman-teman harus cari tahu jawabannya. Kalau saya sudah tahu kenapa saya harus jual asuransi ya di Sequis. Nah gitu, jadi kalau teman-teman sampai hari ini masih belum tahu ya kenapa saya join di bisnis ini, kenapa harus saya jual asuransi ya, teman-teman ya coba renungkan ya, tanyakan lagi, cari jawabannya kenapa ya saya harus jual asuransi hari ini gitu. Kenapa saya harus jual asuransi, itu paling penting. Nah, karena ketika teman-teman udah tahu ya,
berbagai tolakan, ya, berbagai hinaan, ya, orang bilang lu gak bisa lah, inilah itulah, teman-teman pasti punya kekuatan karena teman-teman udah tahu jelas ya apa yang teman-teman mau di bisnis ini dan tujuannya apa. Sebenarnya hari ini saya jual asuransi gitu. Ya, jadi hari ini ya terbukti dan mama saya tuh langsung mindsetnya juga berubah ya. Setelah melihat saya tuh juga bisa menaklukkan paman saya ini dengan ya kalau mau bilang engsiu ya, orang bilang kalau engsiu itu ya paling 10 juta atau berapa, paling minim berapa sih engsiu ya kan? Ada ya, harusnya teman-teman pernah dapat case yang engsiu ya. Tapi hari ini saya membuktikan saya bukan closing karena engsiu gitu. Tapi hari ini ya saya ingin membantu dia dengan menitipkan uangnya itu per tahun dengan ke saya 150 juta. Tapi ini semua udah fix 5M. 5M itu udah fix buat keluarganya gitu. Nah, jadi teman-teman manfaatkan ya produk QSmart ini ya yang bulan ini ya kemungkinan bulan depan kita nggak bisa jual QSmart lagi dengan suku bunga 5,5M. Terus teman-teman juga tahu ya, suku bunga bank ini sekarang juga lagi turun ya. Ya, jadi manfaatkan kesempatan inilah ya. QSmart itu ya masih bisa kita jual, kita sharing lebih banyak orang lagi supaya orang-orang lebih tahu lagi ya produk QSmart kita gitu. Dan tadi aku juga barusan sharing ke nasabah saya cari kembali ya sebab pandemi ini kita bisa sharing prospek ke nasabah bisa cepat close-nya adalah nasabah yang sudah pernah beli dengan kita. Itu sih ya yang saya lihat nasabah yang sudah pernah beli dan bisa kemungkinan dia repeat order lagi, dia beli lagi dengan kita. Terus ya yang kedua adalah nasabah ya pastinya sudah kita kenal gitu meskipun memang dia belum beli polis asuransi, kita kan boleh pilah lagi ya bank nama kita dari keluarga ya orang dekat ya kan yang sudah kenal tapi belum beli polis asuransi, kita boleh sharing ke dia produk-produk sekuritas, kemungkinan closing itu juga bisa ya meskipun via online juga dapat karena saya juga sudah pernah dapat closingan ya meskipun dia di luar kota ya saya di Medan ya hanya by phone aja ya WhatsApp aja ya dan closing juga polis IMC buat suami istrinya gitu ya pastinya semua ini ya bisa closing pastinya satu kita harus punya trust ya. Dia tuh hanya harus punya trust dengan diri kita, bagaimana, dari mana. Yang harus kenal dulu dengan kita. Kalau nggak kenal, kita udah nggak saling kenal, nggak mungkin bisa closing. Semuanya itu dari kenal dulu. Nah, gitu, bangun hubungan dulu, gitu. Jadi ya itu aja ya sharing dari saya hari ini ya semoga ya di sisa waktu tinggal 1 minggu ya aku rasa ya 1 minggu ya Holland ya menuju Februari ya sebelum kongsi Fatsai kita bisa lakukan yang terbaik di bulan Januari ini ya tetap semangat ya teman-teman dan jaga kesehatan oke? Semangat pagi semangat yes thank you Kristina ya atas sharingnya luar biasa banget jadi memang betul ya segera hubungi nasabah Anda yang udah pernah ambil sama Anda ataupun calon nasabah Anda ya sebelum diambil sama agen lain. Oke, thank you Sis Kristina untuk sharingnya. Nah, sekarang ini adalah jawaban dari tes kepribadian yang tadi. Nah, bagi yang tadinya melihat langit duluan, nah ini bocorannya nih. Jika kamu melihat dirinya langit dalam gambar tersebut, ini menunjukkan bahwa kedamaian dan ketenangan menguasai jiwamu saat ini. Kamu berada dalam suasana hati yang nyaman dan semua ketakutanmu bersifat situasional. Siapa tadi yang milih langit? Kemudian ada yang milih gunung es. Ada yang bisa bantu bacain? Mungkin Sally Chen masih di sini, Sally? Karena Sally tadi itu pilihnya gunung es. Oke, saya bantu baca aja Holland karena si Sally itu lagi kerja. Oke, ya boleh. Oke, gunung es. Kalau kamu melihat gunung es pertama kali, berarti saya Holland. Saya juga melihat tadi adalah gunung es. Kemungkinan besar sekarang pikiranmu berputar di sekitar masalah yang tengah kamu hadapi. Namun, kamu sangat sadar akan penyebabnya dan memahami cara untuk mengatasi hambatan ini. Betul sekali Holland. Betul ya. Nah, kemudian ini ada air laut. Air laut menjadi hal pertama yang kamu lihat. Tahukah jika respon semacam itu dapat mengindikasikan peningkatan kecemasan?
Mungkin tidak ada yang mengerikan di dalamnya, tapi kamu terbiasa mengkhawatirkan hal-hal sepele. Nah, siapa tuh yang lihat air laut dulu? Kebiasaan nih mengkhawatirkan hal-hal yang sepele. Nah, kemudian kota bawah laut. Ini kayaknya Cilinawati tadi yang nampak ini. Ini artinya kamu langsung fokus pada keberadaan kota bawah laut dalam gambar tersebut. Pilihan ini mungkin merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di alam bawah sadarmu yang ingin kamu lupakan. Namun jangan khawatir, mungkin kamu hanya menyembunyikan masalah sementara dan tidak tertarik untuk menyelesaikannya sekarang. Cocok nggak? Cocok meong lah seharusnya ya. Oke. Cocok. Nah, silakan di-follow akun media sosial Mercy. Jadi kita ada Instagram, Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Ini yang paling terbaru ya. Silakan juga kalau di Instagram silakan follow, diklik dan turn on post notification. Jadi setiap kali Sekus Mercy ada posting sesuatu, Anda bisa like dan juga share di IG Anda. Oke. Terakhir, pesan dari sponsor. Happy selling in this pandemic, focus on productive activities and nothing is impossible. Jadi semuanya itu mungkin ya. Jadi terakhir Sobat Mercy silakan nyalakan kamera Anda karena saya akan mengambil foto